Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan pendapat saya terkait perlunya melakukan pembangunan pertanian. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Indonesia dulu terkenal dengan hasil buminya hingga mengundang dari bangsa lain untuk memperebutkannya untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah kekuasaan dari mereka. Ditambah lagi budaya bertani sudah melekat di masyarakat sehingga membuat sektor pertanian pada saat itu dulu menjadi andalan dalam sektor penunjang kegiatan ekonomi negara dan juga tulang punggung pembangunan nasional. Alasan lain saya berkaca pada masa lalu bahwa menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistika mencatat indeks produksi pertanian tahun 2018 meningkat sebesar 12,79 poin dibanding tahun 2017, yaitu dari 122,56 menjadi 136,35 pada tahun 2018. Hampir semua subsektor pertanian mengalami peningkatan indeks produksi di tahun 2018, kecuali tanaman pangan yang mengalami penurunan hanya 25,22 poin dari 119,84 tahun 2017 menjadi 94,62 pada tahun 2018. Alasan lain adalah pendirian industri saat ini tidak sesuai dengan aturan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Proyek industri dibangun tanpa memperhatikan kondisi lingkungan, seperti yang dilansir pada Bappenas bahwa sebanyak 579 dari 719 perusahaan modal asing atau PMA dan perusahaan modal dalam negeri atau PMDN di Pulau Batam tidak mengantungi analisa mengenai dampak lingkungan seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah berbahaya dan beracun atau B3, hanya 54 perusahaan yang melakukan pengelolaan pembuangan limbahnya secara baik-baik. Sisanya membuang limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah dam penghasil air bersih. Tentunya hal ini berdampak sangat buruk bagi lingkungan. Selain merusak ekosistem juga mencemari lingkungan perairan laut. Selain itu, beberapa negara maju dapat berkembang dengan hasil pertaniannya, seperti Amerika memperoleh devisa dari ekspor hasil pertanian sekitar 40%, Malaysia dengan ekspor kelapa sawit, Belanda dengan bunga, dan seperti yang dilansir pada halaman PSDR LIPI, di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja, di mana negara tersebut menjadikan sektor pertanian selain sebagai penyumbang GDP juga sebagai penyerapan tenaga kerja yang tinggi, terutama bagi masyarakat desa. Seharusnya Indonesia mempunyai potensi jika mengembangkan pembangunan nasional di sektor pertanian, mengingat bahwa Indonesia memiliki kelimpahan tanah yang subur, lautan yang luas, dengan dasar bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, dan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta banyak negara yang beralih kepada sektor pembangunan industri, harusnya hal ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mengisi pasar-pasar global dengan produk pertanian. Produk-produk yang dibutuhkan negara lain, semisal produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, cengkeh, palawija, kopi, dan juga karet. Kesimpulan yang saya buat bahwa upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional secara efektif dan juga benar bukan terletak pada harus melakukan lewat sektor pertanian atau lewat sektor pembangunan industri, melainkan bagaimana kita memanage dan memaksimalkan sektor tersebut. Seperti pada sektor pertanian, jika kita bisa memaksimalkan baik dari segi teknologi sebagai penunjang bertani maupun memberikan pelatihan teknik bertani modern dan efektif bagi para petani, tidak menutup kemungkinan sektor pertanian akan memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi dan berkelanjutan, serta bisa saja sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.